Jika kurang jelas, Uwa menyarankan, tonton video sebelumnya supaya alur ceritanya jelas. Kalau begitu, kita lanjutkan ceritanya. Cerita beralih ke tempat di mana Kashin Koji berada. Kashin Koji berkata, selesai sudah Otsutsuki itu, untuk sekarang aku harus mencari seseorang kembali. Mata masa depanku melihat orang yang bertopeng itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Apa ada kaitannya dengan Amado? Cakranya mirip dengannya atau mungkin manusia buatankah? Untuk senjata rahasia miliknya ini masih teka-teki. Aku harus mencarinya dan aku butuh bantuan Sasuke untuk mencari karena dia berbahaya sekali, ucap Kashin Koji. Dia pun mengarah ke arah tempat Sasuke berada. Tiba-tiba saja, Boruto muncul di hadapan Kashin Koji. Kashin Koji pun seraya berkata, kebetulan sekali Boruto, kau ada di hadapanku. Aku ada sedikit pembicaraan kepadamu sambil santai sejenak karena kau sepertinya sudah mengalahkan tetua Otsutsuki itu, ucap Kashin Koji. Boruto berkata, ya, tentu saja Paman. Ada hal apa? Apakah masalah yang Paman lihat ada sesuatu tentang Karma Kawaki? Tadi aku bertemu dengannya. Dia benar-benar sudah babak belur dihajar. Sepertinya oleh kekuatan besar. Kalau menurutku yang menghajar bukan dari kalangan para Otsutsuki, ucap Boruto. Kashin Koji berkata, sesuai dugaanku pasti dia pelakunya, ucap Kashin Koji. Boruto berkata, Paman mungkin mengetahui melalui mata masa depan Paman. Ketika aku akan membawa Kawaki, tiba-tiba saja cahaya hitam sangat cepat membawa tubuh Kawaki. Aku pun mengejarnya sampai di mana gerbang portal dimensi tersebut disegel oleh seseorang yang kemampuannya bukan main-main. Aku pun untuk sementara tidak bisa masuk ke portal dimensi tersebut, ucap Boruto. Kashin Koji berkata, jadi begitu ya Boruto, tapi sekarang aku harus membunuhmu, ucap Kashin Koji. Dengan kekuatan mata saringannya yaitu Kamui, yang akan membuat tangan Boruto hilang. Dan terjadilah tangan Boruto pun menghilang. Tapi Kashin Koji merasa ada yang janggal dari tubuh Boruto. Boruto berkata, oh, jadi kau yang mencuri kekuatan mata Paman Kakashi. Ternyata, tidak salah lagi, kau adalah manusia buatan ciptaan dari Amado Delta, ucap Boruto. Seketika, tubuh Kashin Koji pun berubah menjadi Delta, sang pembunuh manusia buatan dari Amado. Seketika, tubuh Boruto itu pun menjadi petir yang menyerang Delta. Delta pun menghindar dengan cepat. Ledakan pun terjadi di sekitar area pertarungan. Delta berkata, ternyata dia meniru juga jutsu Kakashi ini. Hei bocah ingusan, aku tahu kau bersembunyi, ucap Delta. Boruto pun datang dari atas Delta dengan langsung menendang tubuh Delta. Tapi Delta menahannya dengan tangannya. Tetap saja terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Delta berkata, cuih, sial, dia ternyata sudah berkembang sangat pesat dan sangat kuat. Tak apa, tapi aku pun ada kejutan buatnya, ucap Delta. Cerita kita beralih di mana Sasuke dan Naruto berada. Naruto berkata, ternyata, aku sudah sangat lelah Sasuke. Berbeda dengan tubuhku yang dulu. Ternyata, aku sudah tua ya, ucap Naruto. Sasuke berkata, tentu saja sama sepertinya denganku, ucap Sasuke. Cerita kita beralih yang mana Boruto sedang berada di pertarungan dengan Delta. Boruto berkata, jadi semua ini ulahmu Delta. Rencanamu cukup rapi. Apa tujuanmu? Apa itu suruhan Amado? Ucap Boruto. Delta berkata, kau tidak usah tahu apa rencanaku. Yang jelas sepertinya, aku harus melenyapkanmu, ucap Delta. Dengan sekejap, Delta sudah ada di hadapan Boruto seraya mengeluarkan kekuatan laser besar dari tangannya, membuat Boruto jatuh ke tanah. Seraya ledakan di bawah tanah pun tidak bisa dihindari. Ketika ledakan telah usai, Delta berkata, ada apa denganmu pembunuh para Otsutsuki? Kenapa kau jadi lemah? Ucap Delta. Boruto pun bangkit dan berkata di dalam hatinya, kekuatannya semakin kuat saja. Jangan-jangan, wajah bertopeng yang menculik Kawaki itu adalah dia. Aura cakranya hampir sama tapi ada sedikit perbedaan. Aku harus mengikuti alurnya dia dulu, ucap di dalam hati Boruto. Delta berkata, aku sekarang banyak urusan dulu Boruto. Kapan-kapan, aku bermain lagi denganmu. Kau hebat bisa menahan laserku tanpa karma, ucap Delta. Boruto berkata, sepertinya kau makin kesini makin tahu tentang karma Delta, atau jangan-jangan kau kesini hanya untuk memberi kejutan kepadaku, bahwa kau juga mempunyai mata Paman Kakashi dan Paman Itachi, ucap Boruto. Delta berkata, ternyata kau tahu juga tentang Uchiha Itachi.
Aku kagum kepadamu. Ya, kau benar. Kemampuan mata ini gabungan Kakashi dan Itachi. Aku tahu genjutsu Itachi tidak akan mempan kepadamu. Tunggu saatnya Boruto. Mata itu akan menjadi milikku. Ucap Delta seraya membuka gerbang dimensi. Lalu pergi dari hadapan Boruto. Boruto berkata, siapa otak di belakang Delta? Aku pun harus mengetahui dengan cepat. Karena Delta bisa mengakses mata Mangekyo Sharingan. Jelas-jelas itu Dujutsu terkuat milik Paman Kakashi dan Paman Itachi. Kalau bukan ilmuwan, apakah Amado hidup lagi? Tapi, bagaimana mungkin? Sekarang aku harus mencari Paman Kashin Koji. Ucap Boruto seraya pergi dari tempat tersebut. Cerita kita beralih di mana Naruto dan Sasuke berada. Ketika sampai di tempat desa Kumogakure, Sasuke berkata, maaf Naruto, aku tidak bisa mengakses gerbang portal yang terhubung ke desa Konoha. Cakraku hampir habis. Ucap Sasuke. Naruto berkata, tidak apa Sasuke, yang penting kita sudah sampai ke tempat berasal. Sepertinya kita harus banyak beristirahat sejenak. Ucap Naruto seraya tertawa. Naruto berkata kembali, ini kan desa Paman Bi kalau tidak salah. Ucap Naruto. Sasuke berkata, betul Naruto, kita harus izin dulu ke Raikage bahwa kita beristirahat di sini. Ucap Sasuke. Naruto dan Sasuke pun pergi ke tempat kantor desa Kumogakure. Di sana, Naruto dan Sasuke bertemu dengan para petinggi desa Kumogakure dan mereka berbincang-bincang dengan sangat serius bahwa ancaman dari musuh belum selesai. Raikage Darui berkata, jadi begitukah Naruto Sasuke? Ternyata, kita masih banyak ancaman musuh yang sangat-sangat di luar pemikiran kita. Apakah kalian memiliki rencana? Ucap Darui. Sasuke berkata, untuk sementara waktu, tidak ada Raikage. Kebetulan kita kesini sekalian membahas rencana selanjutnya dengan desa Kumogakure. Ucap Sasuke. Darui berkata, baiklah kalau begitu Sasuke, kalian beristirahatlah dulu. Sekalian Tuan Bi ingin bertemu dengan kalian. Karena sudah lama sekali kalian tidak singgah di desa kami. Ucap Darui. Darui pun menyuruh ajudannya untuk mengantar Sasuke Naruto ke tempat peristirahatan mereka serta Bi pun ingin bertemu dengan Naruto dan Sasuke. Cerita kita beralih di mana Boruto berada. Ternyata, Kashin Koji berada di tempat seperti tempat markasnya Orochimaru. Dan benar saja, Boruto mendapati Kashin Koji sedang pingsan beserta Orochimaru. Boruto pun menolong mereka berdua serta dimasukkannya ke tempat penyembuhan.